Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rem Firmansyah, BP 18110030. Jadi pada kesempatan kali ini, Ren akan membuat sebuah proyek sederhana atau web sederhana tentang gaji karyawan. Nah, jadi pada proyek ini Ren menggunakan 3 tipe bahasa pemrograman, yaitu ada HTML untuk isinya, CSS sebagai style atau gayanya, sedangkan PHP digunakan untuk proses atau pemanggilan dari datanya gitu. Nah, jadi di sini sudah kita lihat bahwasanya dia menggunakan dua file atau dua coding. Pertama, coding gaji. Gaji ini fungsinya nanti supaya bisa kita menginputkan data. Sedangkan yang proses ini kita gunakan untuk memproses data berupa angka, pemanggilan data, dan juga outputnya gitu yang proses ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jadi, sebelum kita membuat sebuah project yang tipenya HTML, kita harus perlu dulu membuat tag dari HTML-nya. Oh iya, jadi sebelum itu HTML sama PHP dan juga CSS itu bisa digabungin ya, bisa digabung. Walaupun tipenya itu PHP, tapi kita bisa memasukkan CSS ke dalamnya gitu. Oke, kita masuk HTML tab. Kita kasih judulnya gaji karyawan. Ini judul dari halaman webnya. Gaji karyawan. Karyawan. Hasilnya kita masuk ke body. Pada body ini dia ingin mengasih judul halamannya. Itu H1 gaji karyawan. Gaji karyawan. Gaji karyawan. Setelah itu dia ingin memasukkan form ya. Dia ingin memberi form pada webnya. Jadi pada form ini Ren akan memasukkan div, tabel, dan juga tr juga td. Pertama kita bikin dulu div-nya. Div ini fungsinya itu memberikan tampilan kotak pada sebuah web. Nah, jadi Ren ingin tampilan dari formnya ini itu berupa kotak gitu. Oke, sudah. Div-nya sudah, kita masuk ke tabel. Tabel. Oke, tabel. Udah. Oke, setelah itu kita bikin tr. Tabel row. Nah, di sini Ren menggunakan tr-nya itu sebanyak 5 tr-nya. Dan td-nya itu sebanyak 3. Td tab. Td tab. Satu lagi. Td tab. Oke, dah. Supaya tidak susah, kita copy saja ya yang codingnya ini. Kita copy. Oke. Copy 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi pada tabel yang pertama, pada tabel data pertama, Ren ingin memasukkan ID dari karyawan. ID karyawan. ID karyawan. Setelah itu kita kasih titik. Titik ini akan tampil di samping ID karyawan ini nantinya, yang di outputnya ya. Selanjutnya kita bikin input. Nah, pada input inilah yang paling penting, soalnya kalau tidak menggunakan input, kita tidak bisa memasukkan data ke dalam formnya gitu, ke dalam tabel datanya. Kita bikin tipenya itu tipe teks. Tipe teks. Kenapa tipe teks? Karena Anda ingin memasukkan datanya itu berupa teks. Karena kan ID itu ada campuran dari huruf dan juga angka. Kalau misalkan kita bikin nomor, dia nggak bakalan bisa untuk menerima yang huruf gitu. Namanya Ren kasih ID karyawan.
Nah, pada name-nya ini, pada nama inputnya, itu sangat berguna gitu. Supaya nanti kita bisa memanggil data dari ID kerawan ini, kita panggil ke bagian proses nantinya. Jadi jangan lupa ya. Kita masuk ke bagian kedua. Setelah itu, ini nama karyawan. Nama karyawan. Nama karyawan, habis itu titik 2. Inputnya juga berupa tag ya. Input teks. Namanya nama karyawan. Nama karyawan. Oke. Nama karyawan, habis itu yang bawahnya kalian ingin masukkan tempat tugas. Kenapa tempat tugas? Supaya tahu dia itu bekerjanya di mana gitu. Tempat tugas. Kita kasih titik 2. Kita bikin inputnya supaya kita bisa menginputkan data tempat tugasnya. Input tipe teks. Habis itu namanya tempat tugas. Tempat tugas. Tempat tugas. Oke. Setelah itu kita bikin lagi bawahnya ada jumlah jam lembur. Nah, jadi pada inputnya ini Rian ingin memasukkan jumlah jam lemburnya. Kira-kira berapa jam sih lemburnya Rian gitu. Lembur karyawannya. Nah, pada input bagian jumlah jam lembur ini kita memakai tipe-nya itu number. Kenapa number? Supaya nanti kita bisa memasukkan datanya berupa angka. Nah, dari angka itulah akan kita olah gitu. Kita olah angkanya untuk mendapatkan total dari gaji. Namanya jam lembur. Jam lembur. Oke, kita ke bawah. Nah, yang di bawah ini kita gunakan untuk membuat input submit dan juga input reset. Input tipenya submit. Namanya kosongin aja, value-nya proses. Supaya nanti data kita bisa diproses ya. Itu makanya kita bikin proses. Kita lanjut ke selanjutnya, kita bikin ke bawahnya. Kita bikin input tabs. Tipenya nih reset. Set. Namanya kosongin aja. Value itu reset juga. Oke. Ini udah siap yang bagian HTML-nya. Sekarang kita masuk ke bagian CSS. Nah, jadi Rian ingin supaya Rian mudah untuk memberikan gaya atau stylenya. Rian ingin memberikan kelas atau deskripsi gitu dari masing-masing kelasnya. Kelas ini kita kasih body ya. Pada H1 kita kasih kelasnya yang bernama judul. Selanjutnya table kasihlah. Table kelas tabel. Kita bikin tabel aja. From. Ya, sini ada yang ketinggalan. Supaya antara coding gaji dengan coding proses ini bisa terhubung, kita perlu memasukkan aksen di sini. Aksen tabs. Aksennya itu nama dari filenya ya, nama dari codingnya. Itu proses 1.php. Enggak salah kan? Enggak. Selanjutnya ada metode post gitu. Setelah itu sudah kita bikin, kira-kira ada yang kurang nggak ya? Rasanya udah sih. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke bagian style, itu CSS ya. Style. Jadi style ini tuh tag dari atau tag perintah dari apanya? Dari CSS gitu. Kita bikin style yang pertama, kita panggil kelas dari body. Jadi titik itu fungsinya untuk menggantikan kode kelasnya gitu, untuk memanggil kode untuk manggil kelasnya. Body kita bikin kurung. Nah, di dalam ini kan kita akan mengolahnya. Body, saya ingin memasukkan background ke dalamnya. Background Emacs. Untuk memanggil background Emacs-nya kita perlu bikin URL. Selanjutnya alamat Emacs-nya. Kebetulan dan sudah memasukkan alamat Emacs. Apanya gambarnya. Kita lihat gambar yang bagusnya. Oke, bentar. Belajar PHP Emacs. Oke. Di sini Ren ingin mengasih bodinya warna 7 warna 2 lah. 2 titik PNG gitu. PNG itu kan sudah dimasukkan. Jadi backgroundnya ini nanti akan penuh ya. Akan penuh di bagian webnya. Dia akan menyesuaikan sendiri. Selanjutnya kita bikin yang judulnya kita olah lagi. Judul kurung. Judulnya kita akan kasih font family-nya. Font family maksudnya semua font atau tulisan yang ada dalam H1 ini akan diubah gitu. Font family yang bagusnya itu Arial, coba lah. Arial. Kita bikin color. Colornya warna apa ya? Warna tomat. Warna tomat. Tomato. Oke. Selanjutnya setelah ini kita masukkan background image. Kita masukkan background image. Ini bodinya sudah 2, berarti ini. Kita lihat yang bagusnya yang 8 lah. URL kita panggil dulu image garis miring 8 ya. 8 titik PNG. PNG itu tipe dari gambarnya ya. Apakah gambarnya itu JPG, PNG, dan sebagainya. Setelah ini dan mau kasih ukurannya white kira-kira berapa ya? Coba 50 pix. Height-nya kita buat sebesar coba 30. Kita lihat hasilnya ya. 30 pix, simpan. Kita buka ini my admin. Kita cari file tadi, file yang file tersimpannya tuh project kita tadi. Iren menaruhnya di belajar PHP. Judulnya itu gaji. Oke. Oh. Iya. Gaji. Kekecilan ya. Kekecilan gue coba bikin auto lah. Auto. Oke. Kita bikin lagi auto. Jadi auto ini fungsinya supaya nanti ukurannya menyesuaikan dengan kontennya. Kita refresh, itu udah. Oh, white-nya panjangnya berlebihan. Nah, kita kasih 250 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, mantap, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang font yang ini belum kasih ya. Kelasnya kita bikin kotak, kelas kotak ya. Nah, kita akan olah yang bagian kotak ini. Kita panggil kelas
kotak, kurung, kita enter. Rian ingin mengasih di sini backgroundnya, background image yang nomor mana tadi nomor? Yang nomor 6, nomor 6 ya. Kita mau kasih yang nomor 6. URL, oke. Image, kita panggil alamatnya, habis itu baru kita masukkan berapa tadi? 6 titik PNG. Nah, titik PNG udah siap, backgroundnya udah pasang. Selanjutnya kita atur yang white. Ini kita kasih sebesar 250 coba. Itu cukup nggak ya? Coba kita lihat nanti lah. Setelah itu kita ukur tingginya setinggi coba 300 pix. 100 pixel, oke. Kita lihat hasilnya. Bisa nggak ya? Oh bisa, mantap. Ini kayaknya ke panjangnya kurang deh. Kita ubah panjangnya menjadi 400 coba. Sip, mantap. Tingginya berlebihan juga. Tingginya kita bikin 250 pix. Sip. Kita refresh. Sudah lah kayaknya. Ya nggak apa lah. Kayak gitu aja. 200. Oke udah. Selanjutnya kita masuk ke bagian tabel. Tabel. Ini udah pas nggak? Udah pas. Nah, ini kan ada input, TP, submit gitu. Kenapa submit? Tadi kan sudah Rian jelaskan, submit ini fungsinya supaya data kita bisa proses, sedangkan reset itu supaya data yang ada di input bisa dibersihkan. Coba kita bikin dulu. Ini namanya ID 181100030. Nama karyawannya Rian Firmansyah. Tempat tugasnya di Padang. Jumlah jam lemburnya Rian kasih 25 gitu. 25, oke. Coba kita reset. Kira-kira jalan nggak ya? Oh, jalan dong. Kita bikin lagi ID-nya 130. Nama karyawan Rian Firmansyah. Tempat tugasnya di Padang. Jumlah jam lembur ada 25. Kita jangan proses dulu ya. Kita masuk dulu ke bagian prosesnya. Supaya nanti data kita bisa diproses. Oke, kita masuk proses. Jadi, pada proses ini ada 3 tipe bahasa itu yang lengkapnya. Yang pertama itu ada PHP, yang kedua HTML, dan juga CSS. Kita masukkan PHP yang dulu. Pada PHP ini kita akan bikin variabel-variabel supaya kita dapat menampung atau memanggil data pada input tadi. Pertama string ID. Variabel ID ini akan digunakan supaya Rian bisa memanggil data dari ID karyawan. String ID post gitu. Kurung. Nah, jangan lupa kurungnya. Ini baru kita panggil yang ini. Kita masukkan yang nama dari ininya ya. Nama dari inputnya tadi, dari tipenya. ID karyawan ini. ID karyawan. Nanti selanjutnya juga gitu kita masukkan supaya bisa terhubung. Oke, kita ini ID karyawan. Salah nggak? Enggak. ID karyawan. Selanjutnya string nama. Nama ini kita akan panggil nama dari karyawannya. String post. Oke. Kurung. Kutip 2. Nama karyawan. Nama karyawan. Oke. Sudah nama karyawan. Tadi tempat kerja ya? Iya. Ya, tempat tugasnya. Habis itu baru jam lembur. String
string tempat ya lah, tempat sama dengan string post gitu. Post kita kasih kurung tempat kerja. Oke, benar nggak ya tempat kerja? Oh, benar. Tempat tugas. Salah. Tempat tugas ya, bukan tempat kerja. Tempat tugas. Oke, selanjutnya kita bikin bahwa ini jumlah lembur gitu. Ya, nggak panjang, nggak lama kali. String post kurung. Sini kita bikin jam lembur. Benar nggak? Kita lihat dulu. Benar nggak jam lembur? Benar ya. Jam lembur. Ini kan udah dipanggil datanya. Sekarang kita masuk. Rian ingin memasukkan. Jadi Rian ingin pada webnya ini, Rian ingin memasukkan jumlah uang untuk orang yang kerja lembur per jamnya gitu. Jadi per jamnya itu Rian akan kasih string lembur, upah, string upah sama dengan string upah sama dengan 200.000 coba. 200 tuh 3 pas. Selanjutnya Rian ingin kasih di sini gaji pokoknya. Kira-kira berapa sih? Gaji pokok. Gaji pokoknya itu sebesar 5 juta. Dia kan orang hebat gitu. 5 juta kita kasih. Selanjutnya apa lagi ya? Jadi pada ini Rian akan mengasih pajaknya. Rian akan pajak gajinya itu. Pajaknya sebesar 8% atau 0,08. Oke, udah. Selanjutnya string. Rian ingin totalnya itu dan bikin sini rumusnya nanti supaya bisa cuman tinggal panggil aja. Total semuanya itu Rian akan masukkan dari data string gaji pokok ditambah string lembur. String lembur. Ya nggak ya? String upah. Iya, upah. Upah yang kasih tadi ya. String upah sama dengan dikali, mana kalinya? Kali string pajak. Oke. Udah siap. Benar nggak ya upah? Udah masuk. Habis itu gaji pokok udah, pajak udah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian ininya, bagian HTML. Jangan lupa bikin tag dari HTML-nya. Kata perintahnya, sini kita kasih judul webnya total gaji karyawan. Salah. Total gaji karyawan. Habis itu Iran akan ngasih di sini. Yang pertama judul dari halamannya ini, judul dari web A1. Dan akan kasih total gaji karyawan juga judulnya, total gaji karyawan. Oke, gaji karyawan. Siap. Setelah itu Rian ingin membuat tampilan kotak di bagian outputnya ini atau bagian prosesnya. Nah, jadi kalau ingin menampilkan bentuk kotak, kita perlu bikin div. Di dalam div ini baru kita masukkan data yang ingin kita inputkan. Nah,
Jadi sekarang kita akan memanggil data dari ID karyawan. Bikin dulu. ID karyawan. Karyawan. Selanjutnya kita akan memanggil data dari itunya, dari ID karyawan, kita bikin echo. Jadi setelah kita bikin echo dan kita klik tab, maka akan otomatis sintak dari PHP-nya akan dibuatkan gitu. Nah, itulah spesialnya Sublime Text. Dia memiliki banyak fitur yang memudahkan kita. Kita panggil yang ini ya, kita buat ya. ID, jangan salah, nanti error dia. ID, kita panggil variabel ID. Oke, udah siap. Setelah itu kita kasih BR, supaya tampilannya itu urutannya ke bawah gitu, nggak ke samping. Biar rapi. Selanjutnya nama karyawan. Nama karyawan. _2 echo. Oke. Echo string nama. Kita panggil yang ini ya. Ini. Kita panggil variabel namanya. Oke. Nama kita kasih BR. Nah, setelah BR kita ingin memasukkan tempat dia bekerja, tempat tugas. Tempat tugasnya di mana sih gitu. Kita akan kepo. Nah, kita masukin ya. Echo sama dengan string tempat BR. Setelah itu total jumlah jam lembur lah. Jumlah jam lembur. Oke, jumlah jam lembur. Salah. _2 echo tab. Kita bikin di sini ini apa? Lembur namanya. Lembur. Ingat ya, yang kita panggil ini adalah variabel dari lemburnya, jangan isinya ini. Kalau isinya panggil nanti bakalan error dia. Ya. Jam lembur, kita kasih BR. Oke. Setelah itu kita ingin memasukkan gaji pokok dalamnya gitu, gaji pokok. Jadi gaji pokoknya itu berapa sih gitu. Gaji pokoknya tadi kan udah ada yang buat, kita tinggal panggil aja string gaji pokok. Nah, udah. Kita kasih BR. Setelah itu kita ingin memasukkan gajinya itu setelah ditambah dengan upah lemburnya berapa sih gitu. Nah, kita masukkan gaji setelah ditambah jam lembur. Ditambah jam lembur. Bukan jam lembur, upah lembur lah. Upah lembur. Oke, upah lembur. Kita panggil echo. Kita bikin di sini upah. Ya, apa? String upah. Oh, bentar. Sini kita bikin dulu tambah. Kita akan menambahkan gaji pokok sama upahnya. Tambah string gaji pokok. String gaji pokok, kita kasih BR. Jangan lupa BR-nya. Setelah itu baru kita masukkan gaji setelah dikurangkan dengan pajak. Jadi ini totalnya ya. Gaji setelah dikurang dengan pajak. Oke. _2 kita panggil echo. Setelah itu echo kita panggil yang total ya. String total. Oke. Ini tidak perlu kita kasih BR lagi karena bagiannya sudah paling bawah. Tidak usah, kita rapikan dulu. Ups. Ada yang kehapus. Ada. Coba kita lihat hasilnya kira-kira gimana. Kita masukkan ulang lah.
Oke, kita cari filenya dan taruh di belajar PHP. Selanjutnya gaji PHP ya. Ini ID karyawan 1.11.00030. Nama karyawannya Rian sendiri itu dan Firmansyah, tempatnya Padang. Jumlahnya 30 lah. Oh, dan rajin gitu. Proses. Ini udah tampil. Ini sudah tampil ya. Selanjutnya ini kan masih polos ya tampilannya. Nah, itu kita kasih bagian CSS gitu. Masuk kita bagian CSS-nya. Tapi sebelum itu kita perlu kasih kelasnya dulu supaya jelas lah yang mana kita ubah nantinya. Ini kita kasih kelas namanya utama. Yang H1 kita kasih judul, kelas judul. Nah, judul divnya ini yang kasih kelas kotak juga kayak tadi. Udah siap ya? Ya udah. Nah, jadi jangan lupa. Jadi kalau ingin menambahkan style atau CSS ke dalam HTML, taruhnya itu di bawah title gitu atau di dalam head. Di atas title juga bisa, tapi lebih bagusnya di bawah gitu biar lebih rapi gitu. Style, tabs. Nah, langsung kan dibikinnya jadi tipe teksnya itu CSS gitu, tipe bahasanya CSS. Kita enter aja, baru kita panggil yang kelas yang akan kita ubah. Pertama dia akan ubah kelas utama itu bagian body. Setelah itu bagian body dan ingin kasih background image URL. Jadi URL ini fungsinya untuk memanggil image-nya gitu. Selanjutnya kita buat lokasi dari image-nya di mana. Nah, kebetulan ini kan udah Rian buat nih, udah Rian masukkan image-nya ke dalam file yang sama. Jadi kita cuma perlu memanggilnya aja, nggak perlu ribet-ribet gitu. Pada bodinya dan kasih warna mana ya? Warna coba 10 lah. 10 titik PNG. PNG itu ingat ya, PNG itu tipe dari filenya, tipe dari gambarnya, jangan lupa. Nanti kalau nggak dikasih nggak bakalan tampil dia. Utama setelah itu kita buat judulnya, kita buat judul. Oke, judulnya Rian ingin mengasih background juga, background image, yaitu URL image. Kita lihat dulu yang bagus gambarnya. Image yang 8 lah. Image 8 titik PNG. Oke, udah. Style font family itu gunanya supaya kita mengubah semua font yang ada dalam kelas judul ini gitu. Semuanya akan diubah karena itu fontnya ada kasih Arial. Setelah itu warnanya ini backgroundnya warnanya warna hitam lah. Color untuk warnanya, warna dari font, colornya dikasih warna hitam, black. Udah. Setelah itu ukuran width buat itu panjangnya. Width panjangnya yang bikin ini berapa tadi? Kita lihat dulu. Ini di judul 250 ya. Kita bikin aja lah 250 pixel. Jadi pixel ini tipe dari ukurannya. Dia tuh udah banyak, ada IM, pixel, ada persen gitu. Height ini tingginya dikasih auto supaya menyesuaikan dengan kontennya. Auto. Habis itu ini. Udah, pikir apa lagi ya? Coba kita lihat. Bagus nggak ya? Kita refresh, lanjutkan. Oke, udah. Nah, ini kan udah tampil. Berarti oh iya. Ini kurang panjang kayaknya. Kita kasih
Ini coba 300 pixel. Ukuran tulisannya belum ya? Yes. Oke, coba kita lihat dulu. Ada total gaji karyawan. Ini kan udah keren tuh. Selanjutnya kita ubah lagi yang bagian nih, bagian div kita. Kita masukkan kelas div. Kita panggil titik div. Gitu. Bukan div, kotak tadi ya. Kotak. Jangan lupa kurungnya. Kurung background image URL image. Oke. Rian mau ngasih yang 6 aja. 6 titik png. Udah. Jadi ukurannya kira-kira berapa ya? Coba kita kasih ukurannya sebesar 300. Coba kita lihat. 300 belum 350 lah. 350 pixel. Selanjutnya panjangnya kira-kira berapa ya? 350. Tingginya kita kasih sebesar 300 saja coba. 300 pixel. Udah kita simpan. Coba kita lihat refresh. Sip, udah tampil dong. Udah tampil ya. Ya kayaknya ini terlalu ketinggian deh. Coba kita kasih 200 lah. Coba lihat. Oke. Sip. Tuh. Udah. Jadi Ran ingin ubah tulisannya, warna colornya itu, warna dari colornya, color. Ran ingin kasih warna, coba warna tomato. Coba, kira bagus nggak? Oh, kontras dong, bagus ya. Ya biar itu aja lah. Udah siap. Coba kita tes dulu webnya kayak kita, kira-kira ada yang error nggak? Kita klik ini untuk mengapanya. Coba kita proses. Sip, total gaji karyawan. Oke, ini udah tampil semua ya, berarti pas. Oh ya, tinggal bentar ini. Yang bagian jam lembur, mana jam lemburnya? Lembur. Kita kasih di sini, bisa nggak ya? Coba sini. Kita kasih jam, 30 jam lah. Oke, jelas lah 30-nya apa gitu. Ya udah, 30 jam, oke. Kita kasih jarak dulu. Kita lihat. Udah. Ini rupiahnya tinggal. Rupiah. Gaji pokok rupiah, kita kasih sini Rp rupiah. Kita kasih di sini juga Rp rupiah. Sini juga Rp. Sip, udah siap. Coba kita lihat. Oke, mantap, udah siap ya teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada cara penyampaian dan juga cara pemahaman dan ada yang salah, Rian minta maaf. Rian akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.